Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Pancha means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Ini adalah salah satu pidato dari sekian banyak pidato oleh Soekarno terkait tentang Pancasila. Dapat kita ketahui bahwa Pancasila itu sendiri merupakan saripati bangsa Indonesia yang diambil oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Sampai video ini dibuat, sudah 75 tahun negara kita itu merdeka. Sudah banyak sekali sejarah yang kita alami, mulai dari sebelum merdeka sampai setelah merdeka. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang Indonesia pada masa perjuangan merebut kemerdekaan, yakni sidang BPUPKI. Kita akan lanjut setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sebelum kita memulai pelajaran ini, ada baiknya kalian sudah mandi? Kalian sudah sarapan? Kalau sudah sarapan, jangan lupa minta restu orang tua, karena restu orang tua itu penting. Ayo kita mulai belajar. Sejarah BPUPKI. Dapat kita ketahui kalau Belanda menjajah Indonesia selama ratusan tahun lamanya. Tapi itu berubah ketika pada tahun 1942 terjadi Perang Asia Timur Raya, di mana Jepang berhasil mengalahkan Belanda, dan pada akhirnya Indonesia pun jatuh ke tangan Jepang. Saudara-saudara, musuh kita yang terbesar, yang selalu merusak keselamatan dan kesejahteraan Asia, dan juga merusak keselamatan dan kesejahteraan Indonesia, ialah Amerika dan Inggris. Oleh karena itu, di dalam peperangan Asia Timur Raya ini, maka segenap kita punya tenaga, segenap kita punya kemauan, segenap kita punya tekad, harus kita tujukan kepada hancur leburnya Amerika dan Inggris itu. Selama kekuasaan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Asia dan Indonesia tidak bisa selamat. Karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Ibarat lepas dari mulut harimau dan masuk ke lubang buaya, itulah keadaan Indonesia pada saat itu, di mana Jepang pun malah menjajah Indonesia. Dengan dalih-dalih 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Indonesia pun akhirnya dijajah kembali oleh Jepang. Dengan kita kenal dengan namanya Romusa, Yunyanfu, dan pengambilan paksa tanah-tanahnya. Tetapi semua itu berubah ketika pada bulan Maret 1942, Belanda pun merebut kembali dan mengalahkan Jepang, dan akhirnya jatuh ke tangan sekutu kembali. Jepang pun porak-poranda, bingung. Akhirnya apa? Indonesia dibantu untuk merdeka oleh Jepang dengan membentuk suatu badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI.
Pada akhirnya, pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI berhasil dibentuk. Di pertepatan dengan hari lahir Kaisar Hirohito, BPKI dengan beranggotakan 62 orang Indonesia dan 7 orang Jepang dibentuk untuk membuat sidang perencanaan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Ayo, apakah kalian tahu apa hasil sidang pertama dan sidang kedua? Silakan isi di kolom komentar di bawah ini. Mari kita lanjut. Sidang BPUPKI diadakan di Gedung Chuo Sangiin yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Ada 3 orang yang menjadi pilar utama pada saat itu menyampaikan pidatonya pada sidang pertama BPUPKI. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua adalah Supomo, yang ketiga adalah Soekarno. Mari kita bahas satu persatu. Tokoh yang pertama menyampaikan pidato adalah Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 di sidang pertama BPUPKI. Berikut penjelasannya. Secara lisan, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara Indonesia merdeka, yakni yang pertama, perikebangsaan. Menurut beliau, pokok-pokok aturan dasar negara Indonesia haruslah disusun menurut watak peradaban Indonesia. Dan jikalau hanya dengan meniru atau menyalin konstitusi negara lain, maka negara tiruan yang akan dipinjamkan kepada Indonesia tentulah tidak akan hebat, dan dalam sedikit waktu saja akan jatuh layu seperti bunga patah di tangkai. Yang kedua adalah perikemanusiaan. Kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia merdeka adalah berdasar perikemanusiaan yang universal, berisi humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa. Dasar perikemanusiaan ialah dasar universalisme dalam hukum internasional dan peraturan kesusilaan segala bangsa dan negara merdeka. Yang ketiga adalah periketuhanan, bahwa bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa yang berperadaban luhur dan peradabannya itu memiliki Tuhan yang Maha Esa. Negara yang melindungi masyarakat itu hendaklah dibentuk atas keputusan musyawarat dan di dalamnya selalu mewujudkan permusyawaratan itu. Yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia. Merdeka ialah pada ringkasnya keadilan masyarakat atau keadilan sosial. Yang kedua adalah Supomo. Berikut penjelasan Supomo terkait dengan rumusan Pancasila pada sidang BPUPKI pertama. Mari kita bahas satu persatu. Rumusan dasar negara oleh Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama adalah persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, kelima keadilan rakyat. Supomo menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat. Akan tetapi, mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengusulkan sebuah filosofi Grundslag. Filosofi ini tentang fundamental atau dasar sebuah filsafat yang membentuk negara Indonesia agar menjadi kekal dan abadi. Berikut penjelasan Soekarno tentang 5 dasar yang menurut dia penting untuk menjadikan sebuah dasar negara Indonesia. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno adalah sebagai berikut. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia bahwa Pancasila itu adalah benar-benar
satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia. Diskusikan dengan teman kalian 3 rumusan dari tokoh pendiri bangsa tersebut di dalam kolom komentar. Silakan ditulis, nanti kita berdiskusi dengan teman-teman kalian. Let's go. Setelah sidang selesai, panitia BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil beranggotakan 8 orang yang bertujuan untuk merangkum gagasan-gagasan dari semua anggota yang hadir pada sidang tersebut. Kita kenal dengan nama Panitia 8. Sesudah sidang dicuosangiin, panitia kecil mengadakan rapat bersama 38 orang lainnya untuk dan membentuk sebuah panitia yang disebut dengan Panitia 9. Panitia ini untuk menyelidiki tentang usul-usul perumusan dasar negara. Tapi pada tanggal 22 Juni 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta pada saat itu, terbitlah sebuah rumusan undang-undang dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta pada akhirnya setelah dibawa pada sidang BPUPKI berikutnya. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika akan dijadikan Undang-Undang Dasar, terdapat sebuah perubahan. Di mana sebuah perubahan itu terletak pada ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pada saat itu wakil-wakil dari agama lain, agama Katolik Protestan, itu memprotes kenapa hanya syariat Islam. Padahal Indonesia merdeka bukan hanya berkat orang Islam saja, banyak juga agama-agama lain yang membantu Indonesia agar merdeka. Maka dari itu diubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah BPUPKI selesai menjalankan tugasnya dan dibubarkan, maka terjadilah suatu peristiwa di mana pada tanggal 6 Agustus, kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika. Dan tanggal 9 Agustus, kota Nagasaki pun juga dibom atom oleh pihak sekutu. Kemudian, Jepang membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang disebut PPKI, yang bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbi Inkai, untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 8 Agustus 1945, Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diajak ke Saigon, dan pada akhirnya Insinyur Soekarno menjadi ketua dan Muhammad Hatta menjadi wakil ketua PPKI. Pada tanggal 14 Agustus ketika Soekarno pulang dari Saigon, Soekarno mengumumkan bahwa bangsa Indonesia akan merdeka dengan kehendaknya sendiri, dengan bukti pertambahan jumlah anggota PPKI yang awal 21 bertambah 6 orang menjadi 27 orang. Kemudian terjadilah suatu peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok, di mana pemudi Indonesia menculik Soekarno ke Rengas Dengklok agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang membacakan siapa? Tentu saja Soekarno. Tapi tugas PPKI tidak hanya sampai di situ. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang hasilnya adalah menetapkan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Yang kedua adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Itu adalah hasil sidang pertama PPKI. Ya, berakhir sudahlah pertemuan kita pada kali ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugas-tugasnya.
Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, dan satu lagi, jangan lupa bahagia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.